Marah kayak ya ini rambut gue ya. Terus gue mikir kan kayak di rumah ya, iya juga sih kayak rambut kan mahkota lu. Iya gak sih kayak mahkota ibaratnya di perempuan kan rambut tuh mahkota. Laki-laki juga. Laki-laki juga kan. Makanya gue ini udah tanpa mahkota nih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, happy people. Kembali lagi bersama saya Dwi Kaputra di Senang Ngobrol, acara dari studio Senang Karya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nyalakan notifikasi Anda kalau mau, kalau enggak juga nggak apa-apa. Saya nggak bayar, terserah kalian aja sih sebenarnya. Bintang tamu kita hari ini adalah idaman pria wanita. Idaman wanita. Itu dia. Panutan ngap-ngapan. Ajis pemuda Sinarmas. Mantap. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Untuk bayaran, nah ini penonton bayarannya. Terdengar sekali tepuk tangannya begitu Itu, tulus, ya kan. Jis, apa kabar Jis? Sehat? Baik. Sehat. Orang tua aman? Aman. Aman. Pacar oke? Pacar oke. Oke semuanya. Selingkuhan masih oke? Masih ya berkurang lah. Berkurang ya. Iya, oke. Halo Keti. Oh. Langsung. Ini emang kita podcast ini isinya jurang karir. Itu dia, benar. Jurang karir, jurang relationship tuh lengkap semuanya. Udah sering saya masuk jurang soalnya. Udah sering. Udah sering masuk jurang. Oke, Jis. Orang kan tahu lu sebagai DJ meskipun bukan ya. Lebih tepatnya CJ, kaset joki ya. Karena lu nggak pakai disc. Gitu. Iya benar. Kecintaan lu terhadap kaset nih dari kecil apa baru belakangan ini doang sih? Dari kecil dari SMP sih. Kenapa? Lu tuh umur berapa sih sekarang? 17 gue. Enggak, jangan sisanya. Bukan sisanya. anjing. Umur lu sekarang 29 gua. 29. Berarti lu kelahiran 93. 92. 92. Oh, belum ulang tahun. Belum ulang tahun. Iya, 92. Kado ya ntar ya, jangan lupa. Gampang. Gampang. Paling 2 botol kan. 92 berarti lu SMP tuh kira-kira 2003-2004-an lah ya, 2004-2005. Ya, 2003. Dan itu masa-masa sebenarnya kaset lagi declining tuh, lagi banyak CD saat ya, itu mulai naik. Itu lagi ambang-ambang batas. Kenapa lu menemukan kecintaannya ke kaset tuh kenapa? Karena cover sih, gue suka cover. Covernya tuh unik-unik di kaset ketimbang CD. Oke. Karena ketika dijembreng, wih panjang. Oh, ada lirik. Sampai Jombang, ya kan, sampai mana? Garing tahu penonton bayaran itu lucu. Nggak dibayar apa nih ntar nih penontonnya? Dibayar tapi pakai gaji dong. Masih jauh soalnya ke tanggal gajian, jadi tamanya masih agak sulit. Pantesan murung mulu ini. Lagi tua-tuanya di tanggal gitu. Jadi ibarat manusia mah tinggal, kalau kata dokter tinggal tunggu. Itu dia tinggal tunggu nih. Paylater beraksi udah ini. Iya, paylater beraksi. Enggak, anak-anak gue bilang kalau mau paylater mending ke gue, bunganya lebih kecil. Oke. Pinter bisnis. Gaji advance, bunganya lebih kecil. Tapi lu waktu itu menemukan kecintaannya kenapa? Orang tua lu pemusik mungkin? Nggak ada, gue nggak ada background. Darah seni tuh nggak ada? Darah seni nggak ada. Darah kotor ada? Darah kotor, darah biru ada. Oh iya, juga. oke. Ada sih itu. Jadi, lu senang denger musik? Seneng. Pakai tape, Walkman. Dulu Walkman gua. Dulu tuh di, kalau lo ada inget di Stara apa tuh? Iya. Yang apalagi sih toko-toko Aquarius. kaset. Aquarius tuh dia masih jual Walkman, Dik. Iya. Masih jual Walkman kan, beli deh. 70.000, gue ingat banget dulu harganya. Waktu gue SMP gue beli itu 70.000 dulu gue minta beliin nyokap 70.000. Wah, lu minta bokap lu beliin nyokap baru? Oh bukan, itu udah. Minta nyokap beli. Itu udah. Iya. Tolong, ini bahasa Indonesianya tuh harus begitu. Iya. Di sini tuh harus jelas. Jadi gue gitu minta beliin 70.000, wah murah banget. Sekarang harga gila sih. Oh iya ya. Sekarang gila ya. Sekarang gila. Terus waktu itu kan karena lu dari cover kan? Iya, covernya tuh. Tapi sepemahaman gua nih gitu ya. Cover itu kan juga tergantung dari genre. Ya. Ada yang memang sengaja covernya nyeleneh, aneh-aneh gitu kan. Kayak dulu tuh gue seneng banget di Project Padayangan gitu. Yang pakai gambar monyet pakai kacamata hitamnya itu kan gitu. Itu gue seneng banget tuh karena gue lupa. Cerminan ya itu bukan? Apa? Cerminan diri apa gimana? Iya, maksudnya gue inget waktu itu album yang mana ya? Itu di thank you-nya tuh yang kan ada terima kasih kepada siapa ya, itu ada lucu. Tuh, itu. Kayak terima kasih kepada Bapak Martabak Depan karena nemenin kami, kayak gitu-gitu tuh. Itu bisa dianeh-anehin enaknya tuh. Nah, lu waktu itu genrenya apa yang lu doyan berarti, Jis? Gue dulu tuh ya waktu zaman SMP tuh gue denger, karena gue ngikut kakak gue boy band gitu dulu. Boy band? Oh iya, The Moffat. Yang kayak gitu-gitu, Boyzone. I Miss You. Itu Gil deh, The Moffat.
Ya kayak gitu bener. Gue inget tapi namanya Bob Clean itu Ya, kan yang ada rambutnya Dev, ya. putih depannya doang, ya Pak. Iya, gue juga pengen kayak gitu tuh, cuma nggak bisa. Akhirnya belakangnya. Akhirnya belakang yang gondrong. Aduh. Oke. Kayak gitu dulu boy band, terus ya Salon Seven lah dulu Pasti. yang lagi hits-hitsnya. Salon Seven. Kayak gitu. Iya. Blink 182 tuh yang punknya lah. Iya. Karena tetangga anak punk gitu, wah ini Jis kaset Blink bagus, oke gitu. Oke. Gue dulu soalnya nggak sempet ngerasain banget tuh kaset karena nggak punya duit. Ah masa? Nggak punya gue. Jadi tuh dulu gue perkenalan gue sama kaset tuh ada dua kalau zaman gue dulu. Yang satu kaset koleksi nenek gue, which lagu-lagu Mandarin, yang kalau di play tuh bunyinya udah meliuk-liuk, saking udah lamanya. Goyang. Iya, gitu ada gitunya. Satu lagi tuh, lu pernah denger gak pemusik namanya Engelbert Humperdinck? Pernah Nah itu. Dia klasik ya bukan sih yang klasik? Enggak klasik. Dia penyanyi yang Every day I wake up, to break up, lonely is a man without love. Yang gitu. Gue denger itu karena gue ikut mobil antar jemput. Dan SMP cuma ada itu. Itu SD lu apa? SMP sampai SMA tuh gue denger Engelbert. Sampai pelajaran kesenian di sekolah orang pada nyanyi lagu-lagu baru, gue nyanyi lagu bahasa Inggris Engelbert gitu. Goblok banget gue waktu itu, kayak konyol banget. Gue nggak ada tuh denger musik yang gitu, nggak ada gue gitu. Kayak pop apa gitu. Iya ada dikit-dikit tahu gitu ya. Gue SD tes nyanyi, gue nyanyinya Cinta Suci Stinky. Wajib. Tapi itu dari TV. Dulu ada namanya Delta, deretan lagu teratas. Iya benar Delta ada tuh. Delta jam 8, nuansa musik setengah 9. Itu yang gue dengerin tuh. Gue taunya dari situ. Jadi gue nggak beli kaset gitu tuh, nggak ada. Gue nggak ada pengetahuan musik tuh. Nah, lu pada saat itu yang memperkenalkan lu kan berarti kakak lu nih. Iya. Nah, musik yang emang lu demen sendiri tuh punk atau apa? Kagak sih sebenarnya, kayak lebih ke dulu tuh elektronik, malah kayak new wave gitu dulu. Di wave 2004 nih kayak siapa yang lu bayangin? Kasetnya dulu tuh ada kayak OMD, Orchestra Manoeuvre in the Darkness, kayak gitu-gitu. Wow, dari dulu udah anti mainstream ya? Terus dulu SMP tuh gue pertama kali denger, gue ngefans banget sama Agriculture. Kalau tahu Agriculture, itu band Indo. Yang Indo kan? Yang Indo, Agriculture Indo, yang si Fandi di FMC vokalisnya. Agriculture tuh yang ada satu lagu kompor meleduk, cover itu yang Iya. cover kompor meleduk. Nah, itu gue SMP pertama kali denger tuh. Meleduk, iya. Itu gue punya kasetnya Agriculture. Itu kompor meleduk tuh cover atau cover Benyamin. Benyamin. Ya, remixan Benyamin. Kompor meleduk. Nah, itu kan? tuh kayak gitu. Habis itu masuk ke SMA gue pindah tuh kayak ke Oasis, Blur, Britpop-an. Tapi tetap di tengah CD itu lu tetap kaset atau lu ada berselingkuh ke CD dulu? Tetap beberapa beli CD karena kan Emang mobil kan dulu kan jarang banget yang masih kaset tape kan, masih pakai CD kan, mobil-mobil. Ya udah mau nggak mau beli mobil. Itu juga alasan gue nggak ada romantisme khusus terhadap kaset karena gue nggak pernah punya mobil. Jadi tuh nggak ada tuh gue menyetel tuh di mobil, nggak ada gitu. Dulu hiburan gue tuh handphone gue Engage, kalau lo tahu Engage yang kalau telepon miring, ya kan? Yang game-nya banyak tuh. Yang game-nya banyak. Beli 10.000 ya apa di konter? Dulu belum beli. Dulu beli game anjir tuh. Dulu gue nggak beli, gue sistemnya nggak beli, download pajakan. Download pajakan, belum ada beli-beli. Terus gue dengerinnya radio 93,2 Abdel Temon, SK, Sentra Komedi. Sama soalnya gua, sebelum Engage tuh ada tuh. Dulu handphone gue tuh sebelum Engage. Yang panjang juga 5510 ya? 5110. Iya 5110 yang panjang juga tuh. Nah, yang MP3 pertama kali tuh. Nah, itu 5510 ya kalau nggak salah. Iya, yang panjang pokoknya. Iya. Ingat gue. Nah, itu gue yang pas itu hiburan gue radio. Karena nggak bisa nyetel kaset kan di handphone kan gitu. Jadi radio. Nah, lu pada saat itu akhirnya kan berkembang. Kapan pertama kali lu menemukan klik momennya gitu? Seru nih gitu. Gue jadiin kuliah. Karir lah ibaratnya lagi. Kuliah lu di mana sih? IKJ gue. IKJ. Terus lu menemukan kecintaan terhadap si kaset itu akhirnya. Ya, itu. Mungkin buat yang nggak tahu, meskipun kayaknya nggak mungkin sih. Tapi buat yang nggak tahu, Ajis ini kan kayak nge-DJ tapi pakai kaset. Jadi lu punya deck 2 kanan kiri buat menggantikan turntable gitu kan. Tapi lu ada nge-remix lagu juga nggak? Ada. Dan lu masukinnya ke kaset juga? Kaset, tapi sekarang karena itu beberapa gue masukin ke digital sih sekarang. Lebih ke digital. Cuma kalau single gue kayak lagu buatan gue sendiri itu gue masukin kaset. Kayak gitu. Nice. Gue masukin kaset. Lu nyanyi? Enggak, karena suara saya jelek, wah. Jadi saya manggil orang aja pokoknya buat nyanyi. Lu nyanyi begini gitu. Taunya dia ngikutin lu jelek juga jadi gitu.
Saya aja ngomong fals Pak ini. Gua bagus suara Bagus Anda. kan? Bagus suara Anda, luar biasa sekali. Tapi lu emang punya kecintaan tersendiri terhadap momen-momen 90-an 2000-an awal itu Iya berarti sih. ya. Kayak saya lebih emang suka kenangan-kenangan sih. Kayak gitu Nasi sih. campur ya. Apa? Nasi campur kenangan. Nasi campur. Masuk dong. Masuk tuh sponsor, nasi ya campur. kan? Tapi kenapa lu akhirnya memutuskan di saat orang-orang yang lain belajar DJ, misalnya gitu ya kan dulu DJ sempat sekolah DJ tuh sempat ngehitsnya tuh kayak sekolah mengemudi ya gitu, semua Wah, orang parah. belajar gitu. Kenapa lu nggak kesana? Mahal sih. Oh lebih ke mahal. Mahal dan gua nggak ada apa ya kayak minat bener-bener kayak ke alat digital gitu nggak ada sih, kayak awal banget ya kayak aduh apaan sih, terus bayar mahal kan, kayak saat itu tuh lumayan sih kayak Iya. berapa ya, kayak temen gue itu kursus berapa kali pertemuan lah dia bayar Sekian 5 juta. juta, ya Oh, 5 jutaan oke. gitu-gitu dapat sertifikasi kayak gitu-gitu sih. Terus Dan kayak, lu berarti DJ ngekaset DJ ini, kaset joki ini belajar sendiri dong? ya belajar sendiri aja kayak ya nemuin formulanya akhirnya pun dengan sendirinya kayak gitu. Kayak ya nggak, gue mau belajar di mana juga susah, nggak ada tutorial how to gitu kan kalau YouTube, how to apa nggak ada gitu. Terus kalau misalnya itu kesulitan yang lu temukan apa berarti pas lagi mau mempelajari itu? Kesulitannya paling ya milih lagu, terus setlist, beli kasetnya sih kayak Lu beli kaset sekarang di mana? sekarang sih online sih kalau sekarang sih. Oh, gampang ya soalnya. Gampang, dulu masih digging di Karena kalau Jatinegara. di Tokopedia kamu bisa dapat 3 video masuk Wah. Tokopedia. Iya enggak? Masuk nggak Tokopedia? Masuk. Iya, iya. Ijo lagi. Nah, Ijo. kalau ternyata ntar yang masuk Shopee, ntar kita dubbing. Iya benar. Shopee gitu. Ini ganti warna dong kalau itu. Enggak, kan ntar diganti. Oh diganti. gambarnya. Benar. Aman. Kenapa ini gua? Oh iya. Oh ini Shopee. Ini apa kuning? Filma. Kenapa jadi Filma? Filma. Anjing. Gojek, ini Gojek belakang. Ijo. Oh iya belakang. Iya tuh. Tokopedia. Tokopedia. Iya. Biru. Ya ada. Udah. Masuk banyak nih. Abis joknya abis. Oke, Jess, lu berarti kan sejak lu lulus kuliah, lu nggak sempet ngerasain korporasi ya? Sempet, gue sebelum lulus, gue sempet kerja sambil Dimana? kuliah. Di PH gitu gue. Jadi apa? Jadi Kreatif. sama DP. Maksudnya di Oh, kamera. iya? Kita lagi nyari loh. Boleh sih, ini kamera ada 3 kan, baru 1 kan DP-nya nih. Enggak, soalnya Operator. mungkin kayaknya ada satu yang abis ini kita gambreng aja yang mana yang resign. Kayak gitu. Kok bunyi Tokopedia beneran? Ini tidak direncanakan ya? Iya. Ini bukan sesuatu yang direncanakan ya? Jadi lu sempat ngerasain korporasi, apa yang membuat lu memutuskan udah gitu? Apa ya, gue kayak waktunya sih nggak ketemu sih. Kayak ketika gue abis lulus kuliah, gue kerja. Maksudnya sebelum lulus tuh kan gue kerja sembari nge-DJ juga tuh sempet 2015. Nggak, CJ. ya, gue 2015. Gue kerja tuh 2014 lah di perusahaan gitu. 2014, 13 sampai 15 lah gue kerja. Nah, di 15-nya itu gue udah masuk nih kerjaan manggung-manggung lah, musik, manggung-manggung kan. Cuman terus habis itu kok kayak pulang pagi, besoknya jam 8 kerja lagi kayak apa ya, apalagi kan urusan gue soal mata kan, karena di kamera kan, jadi kayak Kalau lagi nggak fokus tuh berat banget. nah itu dia kayak aduh gimana nih, kayak wah kayak nggak bisa deh nih, kayak gue harus pilih salah satu nih, kayak yang mana nih prioritas, kayak gitu sih. Dan akhirnya lu memutuskan yang musik. Ya Kenapa? karena tantangan baru sih, karena gue kuliah di film tentang kamera. Gue udah yang 4 tahun udah tentang kamera semua, udah paham lah kayak gimana tetek bengeknya segala macam. Ya udah gue coba yang dari nol banget kayak gitu sih di 2015 itu. Berarti lu malah memilih untuk tidak mengamalkan pembelajaran lu, malah lu mencoba tantangan baru lagi yang lu bahkan nggak ada kurikulumnya nih ya. Nggak ada kurikulum sama sekali, itu dia sih. Dapat tentangan nggak dari orang-orang? Apa? Dapat tentangan nggak dari orang-orang terdekat lo? Dapet sih, kayak dari keluarga kayak gitu-gitu, kayak ngapain sih gitu-gitu. Lu kayaknya dapat tentangan dari keluarga mungkin pas lu mau masuk ke jurusan videografi aja udah susah ya harusnya waktu itu. Enggak, malah didukung gua. Oh, didukung malah? Iya, karena Teman-teman gua kebanyakan yang cerita masuk sekolah film tuh susah ngeyakinin keluarga men soalnya. soalnya om-om gua tuh rata-rata anak IKJ juga. Oh. Dari om-om tuh lulusan seni lah.
kayak gitu. Oke. Darah ya sebenarnya dari sini dari nyokap gue sih, dari nyokap gue, cuman dari yang om-omnya Oh, lah, nyokap lo adik-adiknya. perempuan kan pasti kan, tapi Pokoknya nah. negeri, cuman om-omnya tuh banyak kan ada Oh, maksudnya pelukis. keluarga Ya, besarnya. keluarga besarnya kayak turunan dari situnya kayak gitu. Tapi nggak ada yang pemusik siapa gitu. Nggak ada. Oke. Rata-rata pelukis, terus Peluk dan kiss. editor ya. peluk dan kiss. Sorry banget. Lagi pengen kayaknya nih Om Dwika nih. Editor. Editor, Film. film kayak gitu-gitu. Ada yang kira-kira namanya kita kenal nggak? Nggak ada sih, nggak terkenal semua sih. Lebih ke balik layar semua soalnya mereka kayak gitu sih kayak. Ya gitu pelukis apa, mau kayak aduh. Bayu. Lu pernah denger band Bayu nggak? Bayu lu tau nggak ada Bayu? Kasetnya tahu. Ya kasetnya Bayu. Nah itu dulu om gua ngegambarin covernya. Oh, gue pikir lu ngegambarinnya gini, gue pikir om gue drummer Bukan. ya. Ternyata om gue ngegambarin covernya anjing. Itu yang bikin covernya Lu Bayu. boleh lihat ntar di rekaman gerakan lu gini tuh drummer, Bos, bukan pelukis. Iya. Pokoknya yang bikin covernya tuh salah satu om gua Bayu. Itu kayaknya sedekat-dekatnya lu dengan musik itu berarti ya. Ya, Keluarga lu itu. udah ngegambarin cover album musik. Ya itu dia tuh. Nah, kalau gua tanya apa ya, bukan inspirasi ya. Kiblat lu deh. Kiblat bermusik lu nih. Ya gua nggak ngerti sih sebenarnya. Kalau misalnya lu DJ kayak EDM and stuff kan lu bisa bilang, "Oh, gua lebih ke Avicii nih, gua lebih ke siapa gitu." Lu ada nggak sih kalau di beginian lu identify with siapa sih gitu, paling identify lu? Siapa ya gua kayak sebenarnya nggak ada sih kayak ya dulu pun waktu gua ya SMA kuliah pun gua tuh nggak suka yang ke klub gitu, jujur aja gua nggak suka. Kayak gue lebih suka nonton gigs ketimbang klub ya, ke klub kayak party DJ gitu. Gue lebih suka nonton gigs kayak gitu-gitu sih. Kalau urusan elektronik denger di rumah aja lah kayak gitu-gitu kan. Cuma ya kesini kayak siapa ini TV gue ya, kayak ya itu sebenarnya kayak agriculture sih, kayak Lagu dia Indo. dulu lagu Indo terus band gitu kan, band dikemas dengan elektronik kayak gitu-gitu sih, kayak iya. legend lah mereka lah kayak gitu sih. Gue inget gue dulu tuh agrikultur Iya, agrikultur, benar. benar. TUR tuh gue ada lagunya di Engage gue yang si kompor meleduk. Iya pasti ada itu, Iya, zaman iya. SMP tuh hits banget itu. Dan lagu. gue inget dia video klipnya kan absurd banget tuh, seinget gue tuh. Iya benar, cuma proyektor diem Iya, doang. terus dia diem, yang kalau nggak gini-gini, iya kayak Tiba-tiba gitu-gitu di doang. layarnya, gue inget itu. Nah Oke. itu sih sebenarnya kayak dia sih kiblat, maksudnya kayak Jadi wah, kayak keren nih orang masa nih. lalu di masa kini kan, tapi nggak masa kini banget Ya, gitu ya. benar, dikemasnya Karena lu banyak dapet ya. lagu-lagu lu yang lu pakai di manggung itu kan lagu-lagu 60s, 70s, 80s gitu. Ya kayak gitu. Itu lu repack atau memang ada aslinya begitu sih? Ada aslinya di kaset kayak gitu sih. Dan beberapa ada yang gua kayak edit sedikit, kayak tambahin apa kayak gitu-gitu. Gimana cara lu ngedit ke kaset? Tetap di digital, habis itu ya gua masukin lagi ke kaset. Oh, itu kayak nge-burn gitu ya berarti ya? Iya, ibaratnya kaset tuh kayak flash disk gua lah. Lu kayak punya gitu. alat sendiri? Ada di Ih, rumah. keren. Kayak Keren gitu. banget, keren. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin masih tentang musik lu gitu kan. Rambut lu tuh kenapa sih sebenarnya? Kapan lu mulai rambut lu kayak gini sih, men? 2 tahun atau 3 tahun lalu lah ini. Kenapa? Sebelumnya rambut lu pas ketemu gua nggak gini, men, soalnya. Britpop, poni gitu kan sih. Iya, dulu pas ketemu gua gimana? Pendek. rambutnya? Pendek, seinget pendek gua, tapi nggak ponian gua, gini. ponian. Nah, gini gara-gara apa ya? Siapa yang menginfluence lu gitu? Narcos, film Narcos. Si siapa sih namanya, gue lupa tuh yang jadi supirnya. Limon, bener sekali. Limon. Film Narcos kayak anjing nih, keren banget nih. Terus setnya Narcos kan tahun 80-an weh, kan wah, anjing Nggak, keren gini, nih. Najis. Kenapa weh? Orang nonton Narcos tuh yang diambil kayak wah, apa, kebanggaan terhadap tanah airnya, terhadap PDI. Bisnisnya gimana, cara menjalankan bisnis. Bisnisnya, gimana mengimbangkan bisnis dengan keluarga. Kan bisnisnya bisnis haram. Bukan potongan rambut muletnya dong. Terus pada saat itu lu ketika rambut lu begini, again pertanyaan gua akan sama, karena kayaknya hidup lu emang buat nantangin orang-orang aja nih gitu kan. Ditentang keluarga lagi gak? Enggak sih. Di komen gak gitu? Kagak sih, nggak di komen, udah bodo amat kayak keluarga gua, kayak rambut mau kayak gimana juga kayak gitu. Mungkin sih. karena banyak yang orang IKJ tadi juga kali ya. Jadi kayaknya mungkin. udah banyak yang aneh-aneh. Om lu ada yang aneh gak? Aneh-aneh. Yang paling aneh-aneh di keluarga lu apa? Apa lu yang Enggak paling sih, aneh di gue yang keluarga paling saat aneh ini? kayak gue deh. Saat ini lu yang paling aneh. Iya. Iya. Kayak gitu sih, karena Narcos, habis itu ya udah kayak wah keren nih, dari mobilnya akhirnya gue beli mobil tahun 80 juga, Corona kayak gitu sih.
wah lu Jadi gue dari film itu tuh kayak anjing nih gue pengen Ini masuk gua gitu ke banget film. nih, Iya, gitu gue ya. kayak pengen masuk ke film itu gitu. mobil lu juga 80-an. Iya, tahun 82 mobil gue, Mobil lu Corona. tahun 82. Heeh. Corona. Toyota Corona. Toyota Corona. Masuk Toyota dong nih. Enggak dong. Oh enggak ya, susah. Toyota Corona tuh gue inget kemarin dia dibahas di Twitter 2021 ya. Yang ada apa namanya? Gue lupa apa. Sempat jadi lagu kan Corona itu. Emang iya enggak? Ada lagu judulnya Corona, basing on pandemik gitu. Enggak. Jadi ada lagu tahun segituan Heeh. ngomongin tentang si mobil Toyota Corona. Maksudnya kayak dia datang pakai Corona or something kayak gitu-gitu deh. Ada, itu ada. dibahas di Twitter waktu itu gitu kayak wah ini kayak biasalah konspirasi tai kucing kan gitu. Kayak Ya, gitu oke. sih. Jadi udah dari situ. Jadi terus- emang lu cinta banget sama 80-an ya? Ya iya sih, kayak gue suka kayak dari color palette-nya tahun segitu kan kayak Enggak, lu nggak bisa bandingin color palette 80-an sama color palette narkos. Karena kan Ah. siang hari dimanapun warnanya begini, Iya, lu iya, naikin iya. kuningnya, nah itu Meksiko. Iya, Meksiko. Sengaja Itu. kayak fashion sih, gue lebih ke fashionnya sih. Fashion, musik. Ini itu fashion lu gitu. 80-an nih? Ini enggak sih, Kurt Cobain 90-an ya? ini Ini Kurt 90-an Cobain ya? ya. Kurt Lagi Cobain. pengen pakai flanel aja kayak Oh, gitu. Iya. Flanela. Oh, beda lah. Kalau flanela beda lagi. Apa? Flanela lain lagi ya. Oke. Jis, lu kan juga menggunakan nama yang cukup unik nih, Pemuda Sinarmas. Kenapa, men? Karena Lu tahu kan Sinarmas itu brand kan gitu. Maksudnya dan bukan brand, bukannya nama lu duluan daripada ya, Sinarmas. makanya gue nggak bisa ngajuin centang biru kayak karena ada sinar emas itu deh kayaknya. Nah, gua nggak tahu. Cuma maksud gua, kenapa lu memilih nama itu gitu? Apa lu tinggal di kompleknya Sinarmas? Nggak Apa ada gimana? sih. Masuk di Sinarmas, oke. Iseng aja sebenarnya sih gue kayak gitu sih. Kenapa? Kenapa yang lu pilih itu? Hoki sih kayak namanya. Oh, karena lu ngelihat mereka gede gara-gara itu, jadi lu pakai nama itu Ya, juga. mungkin kayak gitu deh, hoki deh. Berarti mungkin 20 tahun dari sekarang ada pemuda Gojek gitu. Udah gue Yang nge-play-nya pakai flash disk aja 30 tahun dari sekarang. Nge-play DJ-nya pakai flash disk. kayak itu deh, kayak nama soalnya penting sih kayak filosofinya gitu. Exactly, Pak. Kenapa kalau nama itu penting, kenapa lu nebeng nama orang gitu maksud gua? Bukan nebeng, kan gue ada pemudanya. Iya, tapi kalau di search Sinarmas, pemuda Sinarmas, kemungkinan besar yang nongol mereka juga ada di situ Iya. takutnya gitu. Biar kecipratan aja hawanya. Oh, gitu. Kayak gitu. Lu pernah dikontak nggak sama orang Sinarmas? Nggak pernah kayak. Nah, tanpa sepengetahuan pernah. Anda, anjing. Gue pernah di kontak buat acara ini. Apa sih kayak nggak tahu pelantikan, nggak tahu apa ya. Sinarmas Group pokoknya di Bandung, cuma waktu gue bentrok kan kayak fuck banget Lucu anjing. banget tuh padahal. Padahal lucu banget iya, cuma itu ada yang kontak orang Bandung, Sinarmas Bandung. Siapa tahu lu jadi BA harusnya. Iya, tuh bisa. makanya gue pengen ngajuin sih kayak Sinarmas yang divisi muda-mudanya kan belum Nggak ada pernah tuh. kan? Tanpa sepengetahuan Anda. Bukain dong. Tidak ada orang. Nggak ada lagi lah, ngapain? Tapi Jadi itu sih pernah di menarik kontak banget. gue sama Sinarmas, orang-orang ntar Sinarmas. gua kenalin. Ada. Ntar gua kenalin, lucu pasti. Dan beberapa orang pun kayak temen gue yang di Tangerang gitu kenalan Sinarmas nih, pengen kenalin gue juga kayak wah kayak lu cocok nih Jis, jadi lu bisa buat apa sih kayak divisi apanya lah kreatifnya atau Iya. yang muda-mudanya lu bikinin party kayak Gue takutnya mereka udah punya namanya pemuda Sinarmas atau pemuda-pemudi Sinarmas gitu, yang intinya adalah anak-anak mudanya Sinarmas. Takutnya gitu gue sampai mikir gitu. Enggak lah, Karena kan gue yang paling muda soalnya. enggak dong. Oh enggak ya, ada lagi ya. Pasti ada yang lebih muda lah. Iya. Nih sekarang kita lahir, udah ada lagi yang lahir. Bener. ada lagi. Kayak gitu sih. Oke. Nah, gue tertarik banget ngebahas soal masa muda lu nih, masa lalu lu ibaratnya. Gue kalau ngelihat lu kayak gini, gue penasaran banget. Orang tua lu tuh kerjanya apa? Nyokap lu kan PNS, bokap? Semua pegawai negeri gue. Oh. Gue sempet daftar pegawai negeri cuma gue nggak diterima kayak. Karena? Karena ini gara-gara surat lamaran harusnya ditulis tangan, gue diketik. Tai banget nggak? Apa namanya? Negara pemerintah. Tai banget nggak sih? Orang udah punya komputer. Surat lamaran harus ditulis tangan, ngapain coba? Gue ketik. Ditolak gue. Ini harus tulis tangan mas, kayak gitu. Saya ketik pakai tangan kok bu, gitu. Oh, itu dia. Iya sih pikir deh, iya kan.
zaman udah canggih. Enggak, saya tetap pro pada negara. Saya cinta NKRI. Cari aman. Saya percaya badan perekrutan itu punya pikirannya sendiri, mungkin mau dibaca psikologis Iya, Anda. mungkin dari garis-garisnya mungkin ya gue nggak tahu sih. Mau kayak harus tulis tangan gitu surat Betul, lamaran. atau misalnya kayak pagi lu tulis set, wah pennya pen wangi. Wah, Ya, pen cuma itu narkoba. kayak Berarti lu cuma kayak pemakai mungkin. fuck, aneh banget gitu. Iya. Orang udah pakai digital lewat email atau apa. Ini lu harus tulis tangan terus di-scan. Lu nggak tahu? Apa tuh? Ih, kalau kita kirim-kiriman email ke PNS, PNS-nya emailnya juga tulis tangan. Oh, iya. Hati-hati lu. Oh iya, Wik. Ya enggak lah. Anjing gue Gila lu. anjing. Bercanda. Ya enggak lah. Itu gara-gara itu gue ditolak. Terus ya udah. Padahal mah kalau lu tulis tangan juga belum tentu diterima. Ah, itu dia. Kan masih ada tes selanjutnya. Iya, belangsak ya kan. Oke. Kayak gitu. Tapi Jis, lu pernah ada penyesalan nggak? Apa tuh? Nggak ngikutin jalur bokap nyokap lu gitu? Ada. Pas pandemi kemarin sih menyesal. Oh, Kan gak ada panggungan, ya kan? Kalau Nah, selama nggak ada panggung lu ngapain tuh? apa? Selama nggak ada panggungan? Jualin barang. Maksudnya kayak gue jual beli kayak baju-baju jadul, thrift kayak Oh, gitu-gitu. thrifting. Thrifting. Berarti Terus lu tetap in the culture. alat-alat apa ya bikin merch, bikin kalender itu. Lu bikin kalender. Kalender muka gue sendiri. Kampret. Enggak tahu kan, itu laku, Wik, gila. Yang terkenal kan kalender Sinarmas, bukan kalender pemuda Sinarmas, Bang. Itu kalau gue jual dengan harga 50.000. Laku tuh 60 biji lah kalau nggak salah. Lumayan tuh 3 juta. Lumayan. Iya. Orang yang beli orang Lombok. Itu termasuk suatu pencapaian terbesar gua lah selama pandemik gitu. Gila, jual muka sendiri, bayangin loh. Foto model mana ada yang laku, jual muka sendiri, coba. Tapi gue baru sadar lu kalau dicepak rambut lu mirip Bimoki tau, yang voice over itu. Ih, banyak yang ngomong gitu. Iya, mirip aja. Coba deh ketemuin gue sama Gua dia. dari tadi lagi Kasih mikir. ketemuin gue sama dia. Tanpa sepengetahuan Anda. Banyak yang bilang nge-tag gue tuh kalau Bimoki ngepost Iya, sama mirip. nih, Gue baru sadar. Bang, kayak gitu. Tapi nggak ada hubungan keluarga. Nggak ada Bimoki. Nasib doang beda kayaknya. Oh, iya. Iya, nasib doang beda. Tapi kalau kayak gitu kan kayak si Bimo kan sekeluarga tuh, bapaknya voice over, dianya voice Iya. over, anjir itu kayak udah jadi gitu Iya, gitu udah ya. jadi. Emang bapaknya voice over juga? Wah, bapaknya legendaris cuy voice overnya. Oh, gitu. Kita kenapa jadi ngomongin orang? Jadi julid. Oke, Weh. Nah, berarti lu penyesalan tuh sebenarnya ada ya, Jess? Ada. Terutama pas pandemi kemarin. Pas pandemik sih gue kayak wah benar juga nih ada. Ya ada sisi baik dan minus plusnya lah sebenarnya. Soalnya kan gue udah tahu red card lu sekarang berapa. Oh. Gue udah tahu nih kan. Tapi lu pernah mengalami momen yang dalam tanda kutip saking nyeselnya lu pengen balik ke dunia yang lama, kerja kantoran gitu gak sih? Nggak ada sih. Nggak pernah. Sebenarnya nggak pernah sih. Ya sebenarnya tadi dengan lu ketika pandemi lu malah jadi jualan dan nggak nyari kerja, itu juga udah menunjukkan lu nggak mau balik sih sebenarnya. Iya kayak ya gue mau balik aja tuh nggak diarahin, keterima. Berarti ibaratnya udah lu jangan kantoran dah. Kayak gitu sih gue mikirnya kayak. Serius? Ya kan gue kayak pegawai negeri tuh zamannya pas pandemik tuh ada buka lowongan apa gitu gue lupa. Gue dipaksa bokap kan, coba nih kamu daripada nggak ada panggungan apa kan, coba kerja ngamar nggak diterima. Oh, tapi lu sempat nyoba ngelamar? Iya, cuma ya karena untuk nurutin bokap aja. Nggak nyoba balik ke PH lagi, nge-DP gitu nggak? DP gue masih, cuma ya freelance aja. Kayak yang pengen gue mau aja, kayak klien itu bukan bos gue, kayak gitu sih. Jadi kayak lu mau sama gue ya harus nurutin kreatif gue. Kalau lu nggak mau ya cari aja yang lain, banyak kok, gue gituin aja. Apa kerjaan terakhir lu? Kemarin sih kompro. Terus yang terakhir banget tuh yang Si Kompro tuh yang lagu kaset itu ya? yang mana? Jalanan macet si Kompro melewati. Bukan. Terakhir banget tuh apa ya? Yang pas Iklan. pandemi kemarin, Slang sih, video klip Slang. Video klip yang apa? Yang vaksin judulnya. Yang sangat sesuai dengan ini ya, dengan kondisi saat Kondisi itu. itu kayak gitu sih, gue cuma kayak dia pengen minta buatin, udah gue kirim Tapi, konsep. Mau nggak? Kalau nggak mau ya udah, terus setuju ya udah. Berarti lu director dong, bukan DP dong kalau sampai ngirim konsep. Ya gue kan gue punya apa ya, kayak bukan kolektif, apa sebutnya ya, berdua lah sama temen gue, kayak namanya Sinar Racun kayak gitu. Promosi sedikit Sinar Racun nih kalau mau butuh. Racunnya? Racun tuh ada temen gue, kayak dia tuh visual grafis gitu. Namanya Toxic Motel. Oh, makanya racun. Racun, makanya gue bikin Sinar Racun. Gue pikir lu Sinar Mas sama Sinar Racun pengantar titik minum racun. FPS. Wih.
Sinaracun.fps. Oke. Freestyle Production Studio. Ah. Jadi kita buatnya freestyle aja, suka-suka kita lah pokoknya. Tapi slang lengkap ya, abis virus, vaksin, abis ini imunisasi nih. Kayaknya gitu tuh kayaknya. Kan dia ada lagu virus kan? Ada Abis itu virus. vaksin. Makanya ada vaksin di sini nih. Mungkin abis itu BPJS. Itu dia. Biar lengkap, ya kan? Cakep. Mohon maaf kepada slankers Indonesia, saya nggak ada maksud bercanda aja. Saya suka sekali dengan slang, mantap. Minum terus, haus. Oke, Jis, kalau misalnya nih, gue ngomong berandai-andai, kalau lu nggak pernah ketemu musik, lu jadi apa sekarang? Jadi DP. Ya kayaknya dah. Jadi asisten kamera masih kayak sekarang. Kayaknya sih. Kenapa? Ya karena jenjang film lama sih menurut gua. Lu nggak bisa sampai lu jadi DP. Lu sampai DP ya kalau yang sepengetahuan gua baca ya mungkin gua ngelihat DP Hollywood ya dia matangnya di umur 50, 45 ya hampir 50 lah, 45 ke 50 lah. Itu baru dia jadi DP yang matang ya benar-benar gres kayak gitu sih kayak umur sekarang mah enggak. Gres tuh baru. Gres tuh artinya baru. Kalau matang tuh beda lagi. Jadi yang mana nih yang dimaksud? Matang dan ini gres. Kita pelajaran bahasa Indonesia memang. Baru dan matang maksudnya. Oh, baru matang. Itu maksudnya anget. Sorry. Itu maksudnya gres dan matang. Mabok gua apa dia nih kayaknya. Gua maboknya permanen, coy. Iya. Kayak gitu bener, kayak gitu kayak di luar tuh ya umur 49 50 baru bisa DP lah. Oke, jadi lu memang kayaknya apalagi sekarang setelah lu kehilangan 4-5 tahun terakhir tidak nge-DP lagi, berarti lu bisa dibilang udah dulu deh gitu. Gua nggak ngejar karir ke situ lagi. Iya, kayak sekarang. Yang ibaratnya kalau kerjaan yang kamera tuh yang lebih santai aja sih yang bisa apa ya, maksudnya nggak yang proper cuma yang santai lah kayak gitu, yang nggak benar-benar dikejar harus begini gitu. Lu berpikir untuk pemuda Sinarmas ini sampai tua? Kayaknya sampai tua deh. Karena gue punya pemuda mulet Indo juga kayak gitu. Ya itu gue pertanyaan selanjutnya bakal ke situ. Pemuda mulet Indo ini kan komunitas lu ya. Tapi bentar dulu. Lu berpikir lu akan nge-kaset joki ini sampai tua? Kayaknya ya, kayak apa ya? Gue pikir nih kayak long life deh, kayak ya bakal sampai panjang sih, walaupun emang apa ya, kayak di Jakarta kan emang ya kota bertabur bintang ya, karena nggak ada apa polusi ya pokoknya siapa yang naik set ya pokoknya banyak bintang, selalu banyak bintang baru lah. Cuman ya gue yakin sih pemuda Sinarmas ini bakal panjang karena ya itu dia kan berkaitan tentang nostalgia ya. Gue bingung dia mau sendawa apa ngantuk sih. Mau sendawa takutnya masuk ke mic nggak enak. Ya masukin gitu aja udah santai. Kayak itu gitu sih. Bodily function gua. Jadi lu berasa ini akan tetap ada pasarnya ya? Tetap ada kok ini. Kayak udah ada yang ngikutin lu belum sih? Apa tuh? Setelah 5 tahun ya lu kurang lebih kayak gini ya? 2017 ya? 15 gua. 2015, 7 tahun? 7 tahun lah. Udah ada pengikut-pengikutnya belum? Yang berkaset Ria juga? Udah banyak sih sekarang di daerah Bandung, Malang. Belajar Surabaya. sama lu nggak? Atau nanya-nanya sama lu nggak? Atau malah Nanya-nanya. mereka berpikir kayak lu adalah senior yang harus gua kalahkan jadi... Enggak sih. Ya nggak bisa lah mereka ngalahin gua. Tinggi! Oh. Minum dulu. Gitu, gua minum cuma buat gitu. Enggak lah, kayak ya nanya-nanya terus ya gue tuh apa ya, seneng malah kayak gitu. Dan gue menganggap mereka tuh kayak bukan kompetitor atau saingan gitu, kayak Jadi community aja. jadi community. Dan malah bagus menurut gue, kayak yang mengembangkan Skenanya skena walaupun ibaratnya misalkan ada yang manggil gue ke Surabaya atau apa, kayak ya udah kan ada dia, Ada yang di Surabaya. ada dia ya, kenapa nggak dicoba dia dulu atau gimana kayak gitu Tapi kan dia nggak seganteng lu. ya, pasti. Iya. Kayak gitu emang. Jadi malu gua. Dibilang ganteng gini sama lu. Cowok lagi yang bilang ya. Lo nggak apa-apa. Kalau sampai cowok bisa bilang ganteng berarti serius. Oh, bener juga Wik. Saya serius banget. Oke, minum dulu. Kita mau lanjut bahas soal pemuda mulet lu ini. Gue inget banget sih kampret ini pas kemarin di acaranya Juki ya, Juki First itu. Iya Mas Wik, gimana nih? Juki nggak ada yang mulet, kan ini padahal pemuda mulet Indonesia. Iya. Gue udah tahu ada komunitas itu. Oh, udah tahu. Udah tahu. Cuman Jadi malu nih. gue nggak tahu itu lu, itu satu. Terus yang kedua, gue lupa gue dapat dari mana. Intinya mungkin gue nonton satu konten, terus ada yang tag pemuda mulet, itu gue buka. Tapi ya udah, gue nggak cari tahu bahwa itu punya siapa dan lain sebagainya. Karena seperti yang terlihat kan zaman sudah mengikis saya untuk tidak bisa mulet ya, gitu kan. Emang udah ada barikade ya di kepala Udah, tuh, mundur.
Ini udah Catenaccio, Dipukul. Bos. Rambut gue udah Catenaccio. Dipukul Ini kalau gue balik begini, gue lagi cosplay iPhone 13, ya kan? Ada notch-nya. Vegeta. Kalau Bukan. Vegeta panjang. Vegeta panjang. Gue sampai sini. iPhone 13. Iya sih, Ini bener. kamera, speaker. Iya. Enggak, maksud gue ketika ngomong pemuda mulet, Heeh. mulet ini kan kalau menurut gue ya, tanpa bermaksud kultur historik apa segala Gua macam. bilangin nih, gua aduin nih anjing, gua aduin. Mulet itu kan bisa dibilang salah satu bentuk rebel perlawanan juga ya sebenarnya. Dari pang, kan bentuknya itu kan awalnya dari pang-pangan lah ya sebenarnya. Kemudian Enggak, bukan dong. enggak, maksudnya yang sering kita lihat Oh, itu kan iya. dari situ, dari sih. pang-pangan yang pang-pangan. papas kanan kiri gitu, terus belakang doang kayak gitu-gitu kan gitu. Tapi apa yang lu pengen tampilkan dengan ada komunitas pemuda mulet ini tuh apa sebenarnya, Cis? Sebenarnya kayak gue pengen nampilin kayak mulet tuh bukan apa ya, sekedar gaya rambut sih, tapi udah menjadi kayak lifestyle kayak gitu-gitulah. Pokoknya kayak lu tuh mulet tapi bener-bener tahu artinya, kayak sejarahnya lah seenggaknya kayak Emang apa gitu coba lah. ceritain dong sedikit. Ya sejarahnya kayak dari itu bangsa-bangsa redneck. Kalau tahu ras redneck, Ini Isa ya? Isa kayaknya deh. 7.20 tadi ngeliat schedule. 7.02. Cut dulu nih, asik cut dulu. Iya, Cut dulu aja ya. cut dulu, cut reader. Nah, tadi kalau ngebahas pemuda mulet, lu kan Yes. ngomongnya Lifestyle. ada lifestyle Oh, yang ya. lebih jauh, ngerti Ya. sejarah segala. Apa sih emang sejarahnya mulet menurut lu? Jelasin ke gue dong. Apa ya, kayak sejarah mulet tuh sebenarnya kayak yang apa ya, kayak dari ras redneck kayak Redneck nih kan berarti Amrik-Amrik ya Amerika yang perkampungan, yang ya, gunung. pekerja lah, Hillbilly. ya kayak mereka tuh kayak kerja bagaimana biar buat nyaman, karena di udara di sana itu kan ada udara dingin kan, udara dingin biar nutupin lehernya tuh biar hangat. Oh. Jadi biar hangat, tapi dia ngeganggu kerjaan kerasnya dia, kayak misalkan kayu atau Jadi depan dipotong. depan dipotong biar nyaman, nggak yang harus set Ah. ke anjing kan. Kalau anak imo gitu polem kan ya kan. Kalau ini nggak, kayak tetap kerja tapi dengan kondisi yang Anget. hangat buat Oke. nganuin dirinya dia kayak Terus gitu kenapa sih. kan di Indonesia nggak dingin, lu tinggal digadok? Oh, tinggal digadok. Kagak, Nggak apa-apa kan? sih, kayak ya sebenarnya kayak buat adaptasi aja kayak kalau di Indonesia tuh slogannya beda, Wik. Apa tuh? Depan rapi belakang party. Oh. Wah, itu jadi kayak diginiin buat kerja. Oh, iya, Kantoran. masuk. Begitu dilepas. Dilepas ke klub Party. party, Oh, iya, kayak iya, gitu. Jadi dia buat apa ya, bisa kerja, buat kerja bisa, buat bergaya di Ayu. buat di tongkrongannya apa-apa tetap ayu. Dan tujuan gue juga sebenarnya sih buat ngilangin kata-kata stigma masyarakat tuh tentang jamet sih, kayak Jamet. kayak Jamet Kudasi. sampai kudasi. Jadi kayak mulet itu dibilang banyak kampungan atau kayak ini mah jamet nih, Jawa Jawa metal kayak gini-gini, padahal Tapi sebenarnya kan bahkan redneck itu jametnya Amrik kan. jametnya Sebenarnya Amrik. kan. Tapi akhirnya kan diadaptasi oleh kayak di tahun 80-an tuh kayak ada David Bowie kayak gitu-gitu Oh, yang iya. bergaya dengan Starboy. mulet, Starboy. Iya, iya. Terus Apa sih dia, Starboy ya? terus kayak Beatles pun sempet mengadaptasi kayak si Paul apa gue lupa siapa yang Beatles, personilnya Paul apa John Lennon enggak pernah. Kalau John Lennon siapa Otong gitu. kali otong. Mau kayak Lennon. beberapa tuh artis-artis tahun 80-an tuh mengadaptasi rambut mulet kayak gitu sih. Jadi kayak akhirnya ya udah jadi lifestyle kayak gitu sih. Oke, interesting. Jadi karena gue setelah gue tahu sejarahnya gitu ya, menarik kan bahwa maksudnya ini basically it's practicality kan, bahwa gue pengen anget tapi gue pengen kerja. Ya. Di Indonesia kan tidak. Apa pesan yang pengen lu sampein sebenarnya? Ya itu kayak stigma mulet itu kampungan sih. Gue nggak suka aja, kayak ya itu gaya rambut orang masing-masing. Kayak lu nggak usah komen soal apa ya, orang punya apa ya, kayak pendiriannya lah, dia pengen mulet atau apa dengan gayanya sendiri kayak gitu. Dan menurut gua kayak mulet tuh nggak harus lu cocok muka apa, enggak, kayak dari diri lu sendiri lu pengen mulet ya menurut gua lu cocok kayak gitu aja sih. Kayak banyak yang bilang kampungan padahal enggak kayak gitu sih. Kayak Jeffrey Nicole pun kemarin main film kan mulet kayak Film gitu. Aum ya, Aum. Bukan yang Jakarta versus Everybody. Oh, Jakarta versus Everybody. Terus BTS yang Koreaan udah mulet sekarang. Oh iya? Iya, kayak gitu. Wow.
Jadi kayak menurut gue ya nggak kampungan ya emang. Berarti lu happy banget dong pas ada iklan yang mulet itu. Yang mana tuh? Tahu gak sih? Gue yang main iklan apa? Bukan, ada iklan. Gue sempet main iklan juga tapi. Bukan. Oh. Gua enggak tahu malah. Iklan Grab. Masuk dong nih Grab hijau. Grab. Ah, Enggak, Tokopedia sih. Tokopedia. Waktu itu iklan Tokopedia ada. Oh, iya. Kayak gitu yang ngegambarin lu mulai aja dulu gitu. Ah iya, banyak kok Ternyata sekarang. dia jadi tukang pangkas rambut mulai. Ya, iya, Khusus benar. mulai. Iya, tahu. Happy tahu. banget dong lu pas ada itu dong. Happy banget sih kayak gitu sih, kayak Merasa representasi ya. kayak ya udah. Lanjutin minum dulu aja lu dari tadi gua tahan terus minum dulu aja. Gua tahu lu haus. Minum Ya. dulu ya. Pemir bos, asik pemir bos. Biarkan orang-orang berspekulasi. Loh itu gelas air putihnya di situ, itu apa yang diminum gitu. Biarkan mereka berspekulasi apa isinya, ya kan. Jadi kayak gitu sih kayak gue ya akhirnya sekarang mulai tuh udah bisa diterima kayak banyak di Twitter kayak cewek-cewek tuh bilang, aduh nggak tahan nih ngeliat cowok berambut mulet berkaos hitam, gila. Padahal sebenarnya cowok Padahal bukan gua. padahal sebenarnya Padahal yang Jeffrey mereka Nicole maksud kayak. cowok ganteng. Iya, cowok ganteng sebenarnya. Gue tuh suka Itu kesel, dia. jujur gue tuh suka kesel orang gak ngomong kayak, duh damage-nya cowok Iya kayak gitu. sering di Twitter. berbaju putih, Hitam, apa, ya, kemeja putih Ah. dilipat sesiku, tapi mesti ganteng dulu Jack. Gitu. Gitu, emang good looking, harus good Iya, looking. harus good looking dulu. Cuma ya karena gue untuk menyebarkan virus-virus kepercayaan diri ya kepada mereka yang berambut mulet, jadi kadang suka gue post jadi konten di Iya, pemuda mulet Indo kayak gitu sih. Nah, pemuda mulet Indo ini sendiri kan community. Udah berapa kota? 24 kalau nggak salah. 24 kota. 24 kota. Paling jauh di mana? Kalimantan ada, terus Sumatera ada. Apa aktiviti mereka kalau ngumpul, men? Lus-lusan rambut. Enggak sih, sebenarnya kayak enggak, sebenarnya kalau ngumpul ya cuma kayak yang ngobrol aja kayak sekitarnya kehidupan aja sih sebenarnya, kayak lu sibuk apa terus Jadi ya, sebenarnya selevel dengan ini ya, apa ya, kayak komunitas Asep sedunia, lu tau nggak gitu? ya. Yang menyamakan hanya karena mereka namanya sama-sama Asep, Iya, tapi kayak nggak gitu. ada kegiatan yang berhubungan sama Asep sebenarnya Iya. gitu kan ya. Jadi ini nggak ada berhubungan dengan mulet kayak itu bagus pakai minyak apa gitu. ada, Oh, ada, tapi kayak lu numbuhin rambutnya pakai apa, samponya apa, kadang gitu. Serius? Iya, gue juga kayak anjing kok samponya ini kayak gitu-gitu sih, kayak lucu. Abis itu kayak ya musik, ngobrolin musik, lu suka denger apa kayak gitu-gitu. Kayak lu buat apa nih gitu-gitu, kadang ada aja gak? Gue ada pertanyaan yang gue harap tidak disalahartikan. Heeh. Mulet ini harus laki atau perempuan juga bisa mulet? Perempuan ada. Perempuan juga? ada. Perempuan banyak kok. Daerah Semarang yang perempuan banyak. Wow, latar belakangnya rata-rata apa, men? Gue pengen tahu banget, gue penasaran banget nih. Kalau sekarang masih SMA, umur 17-18 banyak, dan pekerjaan mereka, kalau yang udah kerja nih ya, latar belakangnya tuh kayak barista, terus bener-bener yang pekerja lah. Kayak gitu. ya. Bener-bener pekerja. Iya lo, nggak mungkin bos BUMN rambutnya mulet. Terus. Terus berarti kebanyakan, berarti sebenarnya lumayan beragam ya, bener-bener. Beragam. Menurut lu keberatan nggak kalau gua samakan dengan kayak punk gitu, yang dengan gaya rambutnya yang jengger ayam Nggak apa-apa sih. apa Kayak, gitu? Apa kayak emang seperti itu atau? enggak, kayak ya sebenarnya kayak punk tuh ya, kalau punk tuh kan ideologi ya, beda lagi dengan fashion. Dari ideologi itu, kalau punk tuh ya fashionnya macam-macam. Mereka ada yang ya kantoran pun mereka nyebut dirinya mereka punk, kayak rambut rapi kayak lu gini nih, jiwanya mereka punk kayak gitu. Oh, sih. jiwa. Kalau punk sih kalau menurut gue lebih ke jiwa sih, kayak ideologi lah, ideologinya dia. Kayak gitu. metal. Ya, kayak gitu-gitu. Lu boleh pakai kemeja tapi tangan tetap begini. Ya, Iya. kayak mulet pun, kalau mulet kan lebih ke gaya rambut, fashion kan, kayak ideologi mereka pun beda-beda. Wih, kayak ada yang mulet tapi dia dengerinnya misalkan pop Melayu, kayak gitu ada juga. Mereka mulet dengerinnya dangdut, ada. Berarti sebenarnya mulet ini memang semurni gaya rambut, nggak ada nyambung sama musik tertentu, Nggak ada nggak sih. nyambung dengan kelas tertentu. Enggak sih. Nah, gue nyebarinnya maksudnya kayak ngasih mereka informasi seperti itu, kayak ya mulet tuh musiknya lu nggak harus dengerin metal baru mulet kayak gitu. Kayak lu bisa dengerin musik apapun, kayak ya mulet pun ya apa ya, kayak Vespa deh. Lu naik Vespa cuma kan orangnya beda-beda kan. Ya kayak gitu aja, kayak lu mulet cuma ya orangnya beda-beda. Lu dengerin apa? Masuk nih Vespa, Piaggio. Kayak gitu, lu dengerin musik apa ya. Tapi tetap kita depan rapi belakang party kayak gitu Depan sih. rapi, belakang Dan party. kalau menurut gua mulet sih kayak apa ya?
solidaritasnya gokil sih. Solidarity-nya ya. Iya, gokil. Ada Contoh yang, dong, contoh. pokoknya gue nggak tahu kenapa ya, kayak mereka nih ada yang menghina Mulet padahal menurut gue biasa aja, tapi mereka tuh kayak geram banget kayak gitu. Jijik gitu ya kesannya ya. Nggak jijik, kayak Marah. marah kayak ya ini rambut gue ya. Terus gue mikir kan kayak di rumah, ya iya juga sih, kayak rambut kan mahkota lu. Iya nggak sih, kayak mahkota ibaratnya di perempuan kan rambut tuh mahkota. Laki-laki juga. Laki-laki juga kan. Makanya gue ini udah tanpa mahkota nih. Stone Cold Steve Austin. Itu dia, Stone Cold. Jadi Udah kayak tanpa mahkota tuh. Jadi kayak pas gue Dalsim. mikir kayak gitu ya, iya juga sih kenapa mereka marah ya. Walaupun menurut gue biasa aja mereka ngatain kenapa mereka marah ya. Iya karena ya mahkota mereka dihina-hina kayak gitu ya, wajar sih. Dan itu gokil banget, kayak ada yang satu ngehina. Kan gue ada grup WhatsApp-nya nih. Oke. Ada grup WhatsApp pemuda-pemuda Indo kayak Oke. kayak gue sebarin kadang tuh di story yang mau masuk kayak gitu. Terus bang nih ada yang ngata-ngatain nih gini, ya udah sabar, selalu gue bilangin gitu, kayak udah tenang aja. Kayak Nih bang, sekte, anjing. ini bang KTP-nya bang, gila nggak? Langsung nih bang, rumahnya di sini, ini ya kita satorin. Oh jangan, udah langsung ke detect Gila. alamat, KTP, IG dan lain-lainnya. Terakhir bayar pajak berapa? Tahu? Itu gue gak tahu. Kayak gitu, sampai kayak gitu. Dan terakhir tuh pokoknya ada yang ngatain kayak gitu-gitu. Dan itu rumahnya deket gua, Cinere. Anak Cinere pokoknya adalah kayak seleb TikTok lah, viral di TikTok lah dia tuh, ngata-ngatain rambut Mulet gitu-gitu kan. Gue biasa aja, cuma ya namanya anak-anak kan kayak, "Bang, ini gimana nih, ajakin lah gini-gini." Gue ajakin ketemu gini, enggak berani dia. Kayak gitu. Kayak, "Maaf Bang, kayak gini-gini." Ya udah. Gue bingung sih ini. Gue lumayan amazed sih. Apa? Maksud gue, Jangan kan lu, gue aja kaget. maksud gue karena lu ada sebuah solidaritas yang terbentuk akan sesuatu yang lu masuknya gampang gitu, dalam tanda kutip ya. Karena kalau kayak lu Vespa, lu minimal mesti beli Vespa. Itu Mahal, beli. ya benar. Lu mau masuk misalnya Mobil tua. Mobility gitu, Ya. Mobilio Indonesia Ya. apa gitu. Lu mesti punya Mobilio gitu. Benar. Lu mau punya mobil tua gitu. Ya. Lu ngefans, maksudnya gini, kayak lu ngefans bola gitu misalnya. Ya. Bahkan itu ada membership, ada apa Ya. gitu kan. Kayak kalau yang beneran fans club. Ya. Ini lu tinggal potong rambut. Gitu. Nah. Kasarnya gitu ya, kasarnya gue ngomong tinggal potong rambut. Ya gue bagian dari gitu. Ya. Dan lu menerima dengan tangan terbuka gitu. Ya. Pertanyaan gua, Heeh. kalau tuh orang rambutnya nggak mulet lagi terus gimana? Misalnya rontok nih rambut gitu. Ya apa-apa sih kalau gue. Ya, Mulet kayak- dalam hati. Ya nggak apa-apa. Mungkin dia ingin ya nyoba aja kayak gitu sih. Dan Mungkin dia depan rapi, belakang party dalam hati. Yoks gitu. dan kadang ada yang udah kayak dipotong nih. Waktu itu kayak nge-DM IG Pemuda Mulet, kan gue adminnya juga tuh. Bang, gue udah nggak mulet nih, gini-gini masih bisa nggak? Ya udah, nongkrong aja, kita terima. Kayak ya nongkrong ya, jadinya bener-bener kayak komunitas yang apa, yang luas lah jadinya kayak gitu sih. Jadi kayak mungkin dia bukan pemuda mulet tapi simpatisan ya. simpatisan mulet. jatuhnya, karena udah nggak mulet lagi kan. Ya udah, nggak apa-apa, nggak ajak. Siapa tahu karena di tempat kerja nggak boleh gitu Itu ya. dia kayak ya akhirnya pun gue senangnya tuh dari komunitas itu jadi kayak ketemu apa ya, saring kayak job street jadinya. Oh. Jadi kayak dia bisa apa nih, si ini Masuk bisa nih, apa. job street, ya. Wah, iya, jadi kayak dia bisa apa, jadi oh yaudah deh kerja yuk tempat gue atau apa, kita bikin apa. Kayak gue seneng aja kayak ngetemuin orang-orang itu, jadi punya suatu kegiatan lah kayak gitu sih. Oke. Ya misalnya kan mungkin siapa tahu dia abis mulet terus masuk TNI kan nggak Wah. mungkin dong. Mulet dong ke TNI kan nggak mungkin dong. Gitu dia Ya. tuh. Iya. Jadi Menarik. Jadi kayak komunitas ya itu sih unik sih sebenarnya, gue juga nggak habis pikir. Oke, nah gini Jis, gue tahu dari tadi kita ngobrol ngalor ngidul udah hampir Iya. sejam ternyata. Gitu ya. Nah, ada segmennya akhirnya nih, ada segmennya di situ. Intinya gue tuh orang yang percaya bahwa belajar dari kesuksesan tuh nggak gampang. Iya. Karena mungkin lu nggak punya bakatnya, lu nggak punya lingkungannya, lu nggak punya keberuntungannya mungkin gitu ya, 1 in a million lah sukses tuh gitu. Tapi belajar dari kegagalan harusnya semua orang bisa. Nah. Apa yang jangan sampai gue lakukan gitu, atau mungkin bahkan sesederhana orang-orang yang mengidolakan lu nih, para muleter gitu ya, para pemuda mulet ngelihat lu, mengidolakan lu, bahwa lu juga pernah gagal lah selesai gitu. Karena gue percaya
salah satu yang gue juga suka adalah kalau bisa orang lain yang gagal, kenapa harus saya gitu. Mungkin gue lebih baik belajar dari kegagalan orang lain. Iya. Lu boleh nggak ceritain ke gue satu kegagalan terbesar dalam hidup lu yang lu anggap sebagai kegagalan terbesar dalam hidup lu? Nggak perlu diceritain solusinya gimana, Iya. tapi poin di mana lu ngerasa ini titik terendah gue nih gitu. Apa sih? Titik terendah gue ya. Yang lu masih mungkin bukan titik terendah gimana, tapi kayak ada Iya. satu kegagalan yang lu inget terus gitu. Mungkin lu kegagalan terbesar lu mungkin nembak cewek ditolak kayak boleh juga gitu. iya. Mungkin itu udah kegagalan terbesar buat lu, silahkan. Anything, boleh di cinta, boleh di kerjaan, boleh di seni, anything. Ntar apa ya titik? Mikir dulu aja. Mikir dulu ya. Minum dulu kali ya? Boleh. Minum dulu ya. Gue udah mau nangis. Kopi nih ya. Iya, sebenarnya kita tuh tadi ngopi dulu. Cuma dia nggak suka pakai gelas gini, dia pakai gelas sendiri. Apa ya? Pokoknya kegagalan gue terbesar sih apa ya? Kayak gue nggak bisa ngundang almarhum nyokap gue buat nonton gue manggung sih, itu sih. Penyesalannya itu ya. Kayak Kapan kalau gue boleh tahu nyokap meninggal? Nyokap gue meninggal tuh 2014. 15 lah. Jadi kayak waktu gue masih awal-awal Manggung. PSM ya, manggung underground lah. Maksudnya nggak mungkin lah gue ngajak nyokap gue kan, kayak gitu, kayak ya kayak too late ya, terlalu telat sih menurut gue. Kayak gue kenapa nggak dari dulu gitu kan. Itu sih kayak, jadi kayak ketika lu punya sesuatu keinginan dan apa ya, lu ceritain ke orang tua lu atau orang terdekat lu dan lu ajak mereka lihat sih, kayak gitu sih, dengan apa yang lu lakukan, kayak gitu sih. Itu sih kayak kegagalan gue sih, kayak anjing nih kayak pasti nyokap gue seneng sih. Gue mikir gitu sih sampai sekarang, kayak anjing coba nih nyokap gue kayak selalu apa ya, gue kasih tahu nih gue manggung di sini nih, nonton atau streaming lah, gue masuk TV atau apa kan, narasi asik narasi. Masuk gitu. Garing gira. Oh, garing girang, itu dia garing girang. Ya pasti bangga dong, pasti. Ya nggak sih, kayak sengaja ya trust 7 atau apalah, kayak wah niat gini, kayak gitu sih. Kayak makanya kayak lu ada suatu kemauan atau jangan lu tunda sih, kayak gitu sih. Jangan lu tunda, lu lakuin secepat mungkin mumpung orang-orang yang lu sayang masih ada, kayak gitu sih. Tapi bokap sekarang nonton. Bokap nonton, kayak ngehe sih emang bokap sih. Di TV segmen cuma 2 segmen, minta nambah, nggak ada lagi Jis di TV. Bilang sama bokap lu nggak dibayar per segmen, bilang. Kok nggak nampil lagi sih, katanya anjir. Enggak ya, ini cuma 2 segmen. Kayak gitu sih. Tapi bokap pernah nonton gig langsung nggak, live gitu? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Maksudnya kayak karena udah tua, jadi kayak kan karena malam mulu kan, kayak udah. Iyalah, apalagi lu Iya. kan mabok mulu. Oke. Jadi nonton di TV aja. Oke, Ajis, thank you banget for Sama-sama, coming ke Dika. Senang Ngobrol. Ini tuh kita harus memikirkan untuk ganti meja yang lebih kecil karena gue salaman sama bintang tamu tuh susah banget, anjir. Terima kasih happy people, kita happy people. Karena Happy kita nggak people. smart banget, yang penting Benar. happy, ya kan? Terima kasih happy people, teman-teman dari Studio Senang Karya udah nonton Senang Ngobrol episode kesekian bersama Ajis, pemuda Sinarmas, PSM, ya kan? PSM nggak pakai Makassar. Bosan? Oke. Terima kasih banyak. Like, comment, subscribe kalau kalian pengen ngobrol lebih jauh, pengen nanya-nanya pemuda mulet, atau mungkin kalau kalian punya rambut mulet pengen ngobrol-ngobrol sama Ajis di bawah, nanti dia akan balesin sendiri. Oke. Komen yang kamu dapat langsung dari HP Ajis. Enggak gitu ya? Iya, Sorry. bisa. Kan lu pernah kerja di itu kan, beda ya. Terus, nah, apa namanya? Jangan lupa untuk nonton video-video Studio Senang Karya yang lainnya, ada beberapa yang lain, nggak cuma ini. Atau kalau kalian pengen lihat gue ngobrol sama orang-orang lain, ada beberapa yang sudah tayang sebelumnya, silakan ditonton. Kebanyakan bakalan kayak gini gitu ya, bacot-bacot nggak jelas, tapi siapa benar. tahu ada ilmu yang bisa didapat. Siapa ada- tahu daging semua isinya. tapi dia Daging pegang. mentah. Daging mentah, siapa tahu ya. Siapa tahu isinya daging mentah. Siapa tahu daging semua tapi Anda vegetarian. Iya, Misalnya itu gitu. dia. Jadi nggak bisa dimakan. Sayuran berarti isinya Percuma, dong. iya. Berarti Nah, isinya jadi sayuran. semoga ada ilmu atau value yang bisa diambil. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Iya, Semoga nggak paling apa-apa. tidak menghibur. Benar. Demikian dari saya Dwika Putra. Sampai jumpa di Senang Ngobrol berikutnya dan dadah. Dadah. Gimana guys kontennya? Jangan lupa komen, subscribe, sama like. Sama lonceng lah, diketik. Kita ada lagi yang lain nih, kalau mau lihat. Langsung aja ditonton. Thank you.